Assalamualaikum. Saya Roja Danuarta. Saya Cut Meriska. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Banyak banget nih teman-teman yang nanyain gimana sih kabar kita selama lagi saat wabah COVID ini ya. Kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, kehamilan istri udah berapa bulan dan bagaimana menjalani hamil saat COVID-19 ini? Sekarang udah 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan mau masuk 7. Mau masuk 7 Ya, tapi mau masih masuk 6 bulan sih. Beberapa hari lagi masuk 7 bulan. Dan kita pastinya khawatir sekali ya. Khawatir itu pasti ada, kekhawatiran, ketakutan itu pasti ada, dan kita berharap semoga wabah COVID ini tuh segera berakhir agar Amin. nanti lahirannya juga nggak perlu khawatir yang berlebihan juga. Tapi sih dari dokternya sendiri mereka sangat menjaga banget ya, dari pihak rumah sakitnya juga menjaga banget kesterilan, keamanan dari ibu-ibu yang hamil juga, pasien-pasien di sana. Jadi kayaknya nanti pada saat hamil Pada saat melahirkan. saat melahirkan udah pada siap sih untuk lahirannya ya. Insya Iya, Allah. karena rumah sakit yang kita pilih juga rumah sakit khusus untuk ibu dan anak. Jadi Iya. emang ibu-ibu hamil semuanya akan ada di sana gitu, yang buat melahirkan dan Iya, buat check up khusus di ya. sana ya. Dan kita udah sempat check up juga kemarin itu sempat, mungkin ada kekhawatiran itu ada, tapi pas nyampe ke sana bener-bener aman banget. Kursinya juga itu dipisahkan, kayak di sini boleh duduk, di sebelah sini nggak boleh, di sini boleh dijarakkan itu. Udah gitu, dan dokter-dokter di sana itu hanya menerima pasien itu hanya beberapa, nggak semua gitu. Jadi emang diaturkan pasiennya tidak khawatir berlebihan gitu. Sekarang kedua, bagaimana menjaga kandungan selama hamil? Alhamdulillah selama hamil di rumah aja, jadi Makan, istirahat yang cukup. Terus juga vitamin sih. Kita kemarin ini sempat rutin juga memang check up, jadi vitaminnya juga rutin. Ya, alhamdulillah berkembangin dengan baik. Ini udah tadi. Ada larangan atau pantangan nggak dari dokter? Nggak sih, cuma karena emang aku udah rendah Ada ya. kopi, teh. Karena itu kan zat itu dapat menghambat penyerapan gizi sang bayi. Jadinya ya nggak boleh banyak-banyak lah. Iya, itu aja sih. Tapi untuk yang lain sih nggak ada sih. Paling aku kan emang darah rendah, jadi memang sering komunikasi aja sama dokter kalau ada pusing, kalau emang darahnya rendah, misalkan emang harus makan apa gitu. Vitaminnya tetap dijaga, nggak boleh telat sama sekali, karena aku suka skip kalau lupa. Oke, next, apakah sudah di USG dan apa jenis kelaminnya? Nah, untuk kita berdua sendiri sejujurnya kita memang udah bilang sama dokternya kalau kita nggak pengen tahu dulu, mungkin bisa lihat di vlog kita. Di Roger Cikajer nih. Iya, dan di vlog kita memang kita nggak mau tahu dulu jenis kelaminnya apa, jadi kita juga penasaran banget. Memang rencananya udah sih hasilnya sih harusnya sih udah keluar, karena saat 4 bulan ya itu sudah dites kromosom, cek kromosom NIPT itu ya, dan di situ kan bisa terlihat bakat sakitnya ataupun juga dari jenis kelaminnya, tapi hasilnya itu langsung diberikan ke dokter, jadi kita belum lihat. Jadi setiap USG ataupun cek 4D kemarin itu. Oke, next, kegiatan apa aja selama di rumah aja? Paling kita olahraga dikit. Kita udah hari keberapa ini ya? Sebulan lebih kayaknya. Udah 30 atau 40 sih? Mungkin ya, aku udah lupa. Pokoknya ini udah harinya udah lama banget. Dan ngerasa bosan sih enggak sih, karena hamil ya. Kebetulan lagi hamil, jadinya cocok banget buat ibu banget. hamil sih. Makan, tidur, istirahat. Ya seru-seruan di rumah aja lah. Paling ya olahraga kecil-kecil aja sih, kayak supaya nggak kaku badannya. Paling banyak olahraga Roger. Soalnya kan kalau misalkan aku ada baca tips untuk menjalani kehidupan dalam karantina gitu, atau isolasi. Jadi pertama kan pasti kita akan cepat bosan banget. Yang aku baca itu harus mempunyai kegiatan rutin. Jadi bangun jam berapa, makan siang jam berapa ya, kemarin sebelum bulan puasa.
terus juga olahraga jam berapa, kegiatan ini jam berapa, ada me time-nya juga, dan itu tuh harus sesuai jadwal. Karena kalau misalnya kita hidup cuman ya suka-suka aja, bangun jam Bosan berapa, jadinya. makan jam berapa, ntar yang ada kepalanya bingung gitu kan, ini ngapain lagi ya. Bosen gitu Kayak anak langsung. sekolahan aja, jadi jam segini istirahat, jam segini ada kelas gitu-gitu Ya, ya. Jadi pola-pola baru lah, pola hidup yang baru. nah, Terus next. juga kita mau kasih tahu, kan kita mendengar kabar baik itu dari pemerintah kalau misalkan jumlah pasien yang sembuh itu meningkatnya lumayan gitu dibandingkan pasien yang meninggalnya ya. Ini sebuah kabar baik, dan katanya kalau misalkan dilihat-lihat mungkin COVID-nya atau isolasi PSBB-nya ini akan selesai bulan Juni gitu ya, insya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi yang harus diingat juga, kejadian yang dulu-dulu di saat wabah Ebola, wabah flu Spanyol itu di ratusan tahun yang lalu, di saat wabah itu sudah mulai mereda, PSBB dihilangkan, itu orang-orang langsung barbar lagi gitu, langsung kesini kesana, langsung aktivitasnya itu full lagi, dan pada akhirnya yang belum benar-benar hilang, akhirnya penularan kembali terjadi lagi. Yaitu yang harus dihati-hatikan saat nanti PSBB sudah dihilangkan. Ya kita mohon tetap berhati-hati, tetap ya menjagalah kebersihan supaya kurvanya terus menurun. Amin. Oke, next, tradisi Ramadan ya, sebelumnya sama sekarang. Kalau misalkan dulu ya pasti ngumpul sama keluarga ya, Iya. sama orang tua, sama saudara. Sekarang karena lagi kayak begini, keluarga di Medan gitu, Iya. ada yang di Aceh, jadi nggak bisa ngumpul, nggak bisa bareng. Padahal pengen banget bareng, jadinya kita cuma berdua doang gitu. Tapi Ya nggak apa-apa sih, ibaratnya kalau katanya makin rindu nanti akan makin nikmat gitu. iya, jadi pokoknya Ya kita bersabar dulu lah tetap untuk harus di rumah aja, jangan kebaikan mudik kesehatan dulu bersama. deh. Maaf, jangan mudik dulu yang penting. Terus biasanya Persiapan kalau Ramadan ngapain aja ya? Ramadan Kayak biasanya kalau sholat tarawih bareng. iya sholat tarawih Id. bareng. Biasanya di bulan Ramadan juga sebelum puasa itu kita masak daging gitu. Kita Itu udah berkorban kita- juga. Itu belum. Belum ya? Terus udah gitu persiapan Lebaran dan puasa, persiapan Lebaran dan puasa sih nggak ada persiapan yang istimewa banget dikarenakan memang lagi COVID, jadi memang kita harus tetap stay di rumah. Baby itu apa-apa, jadi seru juga sih ya, jadi nggak ada ngerasa bosan atau seperti apapun. Oke, berikutnya tahun lalu kan masih bisa tarawih bareng, buka puasa bareng dan lain-lain. Tahun ini tidak, bagaimana komentar? Kemarin tuh bisa taraweh bareng karena kita satu judul. Dulu kita syuting bareng Iya. di bulan Ramadan, jadi kita ini Syutingnya lokasi di syuting masjid pula. itu masjid, jadi Dekat bener-bener masjid ya? ada juga yang di masjid, Iya. jadi pas banget kan kita bisa taraweh di situ dan buka puasa. Memang karena kita satu lokasi syuting, jadi ya buka puasa bareng, dan ceritanya kan kita di situ suami istri, jadinya sini bareng terus gitu. Dan tahun ini nggak bisa bareng-bareng, kan ada aplikasi itu, apa sih yang conference video call itu. Ya kita kayak ntar malam mungkin kita ada rencana buat Sama buka teman-teman bukber ya. online. Iya, bukber online. Sama bisa juga terawihnya bersama gitu kan. Ya untuk saat ini untuk kepentingan bersama dan kesehatan kita bersama, supaya cepet-cepet bisa diangkat PSBB-nya supaya kita bisa normal lagi. Setuju? Kira-kira kendala apa yang paling berat selama menjalankan ibadah? Nggak ada, malah kecil. Kalau boleh tahu, mana yang lebih berat, menahan lapar atau Haus atau emosi? Haus. Lapar sih enggak sih, tapi karena emosi juga apa yang mau diemosiin ya? iya makanya haus sih kalau aku. Iya. Tapi nggak terlalu yang kayak gimana-gimana karena kan kita di dalam rumah juga sih. Jadi Iya. kecuali kemarin itu ya Saat kita lagi syuting, syuting, jadi kerja ngerasa berat, hausnya tuh gitu. lebih berasa gitu. Tapi kalau ini di rumah ada AC, paling olahraganya udah mau deket-deket pas mau buka puasa sih gitu.
Terus juga kan kalau di daerah sini sih ya dari kemarin selama bulan puasa hujan ya siang-siang ya. Iya, Hujan sering banget deras hujan. siang jadi nggak terlalu panas dan juga ngerasa panas gitu gerah. Kalau aku ya wudhu aja adem. Habis itu sholat. Pertanyaan untuk Cika, apakah Roger sulit dibangunkan sahur? Enggak sama sekali, justru kadang-kadang dia duluan yang bangun. Kadang dia duluan yang bangun nih, dia udah ke bawah nih. Memang aku kan kalau masak daging itu kan suka direbus dulu, udah dimasukin ke kulkas, tinggal digoreng gitu kan. Kadang-kadang dia udah duluan ngegoreng gitu. Ini mah kerajinan bangun duluan. Menu apa yang paling disukai ketika sahur dan buka puasa? Masakan istri. Enggak, Roger itu paling gampang, makan apa aja boleh dia. Setiap hari ya, padahal setiap hari aku selalu tanya, kamu mau buka puasa apa? Kamu mau sahur apa? Ini mulut udah kayak berbusa ya tiap hari nanya itu, dan dia cuma jawab apa aja terserah, apa aja.